Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'matillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat di masa pandemi kali ini. Untuk pelajaran kali ini, pelajaran agama Islam, maka kita masuk di bab 2 yang berkaitan dengan tema kita yang baru, yaitu berani hidup jujur. Ya, di sana nanti berani hidup jujur di sini banyak sekali yang akan dibahas, termasuk tentang asyaja'ah. Syaja'ah itu artinya berani. Ya. Awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian kelas 11 yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak menjadi penakut maupun pengecut. Karena apa? Karena rasa takut dan pengecut akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntunan keimanan. Iman kepada Allah, iman meyakini adanya Allah dari hati, dari lisan, dan dari perbuatan. Dengan adanya perbuatan ini, Allah memerintahkan untuk lebih berani lagi. Ya, karena tantangan utama kita di dalam menghadapi kehidupan ini adalah memperjuangkan kebenaran. Ya. Karena apa? Kebenaran di sini ya yang dihadapi selalu banyak sekali rintangan-rintangan. Oleh karena itu, Islam sama sekali tidak menyukai orang-orang yang lemah ataupun penakut selama kita dalam keadaan benar. Orang yang lemah atau penakut biasanya tidak berani untuk mempertahankan hidup sehingga gampang putus asa, gampang menyerah. Ya. Oleh karena itu, perlu dipupuk dalam diri kita anak-anakku, yaitu keberanian, ya, syaja'ah, ya, supaya kita tidak takut dikucilkan dari lingkungan, supaya kita mempunyai sikap pede, percaya diri, ya. Sikap dengan banyak orang atau takut untuk membela sebuah kebenaran dan keadilan. Inilah salah satu ajaran yang diperintahkan di dalam Islam. Ya, kita melihat ke layar kalian, pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Apa itu syaja'ah? Menurut bahasa, syaja'ah artinya berani. Syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Ya. Jadi keberanian yang kita sampaikan ini, yang kita lakukan itu untuk membela kebenaran. Bukan membela sesuatu yang salah, sesuatu yang batil. Tetapi kita membela sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, secara jantan dan terpuji. Jadi syaja'ah dapat diartikan keberanian yang berlandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberanian yang kita lakukan untuk membela kebenaran di sini, ya, bukan semata-mata karena ingin dilihat oleh orang lain. Ingin unjuk kekuatan kita. Kita mentang-mentang badannya besar. Walaupun kita membela yang benar, tapi bukan berarti kita tumbuh dalam niatan kita, ya, tumbuh dalam niatan kita yaitu sifat pamer, sifat riya. Ya. Tetapi apa yang kita harapkan? Kita mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulil haqqo walau kana murran." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Hadis riwayat Ahmad. Nah, anak-anakku sekalian, ya. Di sini juga ada
disampaikan atau difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi ketika orang itu sudah mencapai derajat keimanannya kepada Allah, ya, meyakini dalam hati, mengucapkannya dalam lisannya, ya, dan melakukan dalam perbuatannya, bahwasanya qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang esa, dan dia memperjuangkan ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, maka dikamulah atau kitalah termasuk orang-orang yang paling tinggi derajatnya. Ya, jadi anak-anakku sekalian kelas 11, ya, inilah perintah-perintah yang diwajibkan di dalam Islam untuk bersikap syaja'ah. Syaja'ah artinya berani. Untuk selanjutnya, ya, kita masuk dalam hal kejujuran. Ya, ini kita sudah berani, maka yang kedua adalah bersikap jujur. Berani dalam mengungkapkan kejujuran, berani dalam membela kebenaran. Sebagaimana hadis, ya, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri, ya, innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu selalu jujur, karena kejujuran itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Kenapa kita belajar tentang sikap jujur? Karena sikap jujur adalah sikap positif yang dimiliki oleh setiap orang, yang dimana kejujuran merupakan hal yang mulai langka dan jarang dapat kita jumpai, ya, karena kejujuran dapat menunjukkan jalan kebaikan yang nantinya dapat membantu mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat lagi pentingnya memiliki sifat jujur. Ya, jujur di sana ada 3 macam menurut tempatnya. Jujur dalam hati atau niat, itu sudah kita niatkan, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur dalam perkataan atau ucapan, tidak bohong. Jujur dalam perbuatan, jadi apa yang kita lakukan sesuai dengan apa yang kita ucapkan atau yang kita katakan. Inilah 3 aspek macam jujur yang harus dilakukan, dari niat, dari perkataan, ucapan maupun lisan, lalu dilanjutkan dengan perbuatan. Seandainya dia perbuatannya tidak sesuai dengan perkataannya, maka dia termasuk orang-orang yang munafik. Jadi anak-anakku sekalian, ya, ketika kita melakukan perilaku jujur, maka ada beberapa hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, perasaan enak dan hati tenang, mendapatkan kemudahan dalam hidup, selamat dari azab dan bahaya, membawa pada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kita ke surga, dicintai Allah dan Rasul-Nya. Itulah sedikit materi rangkuman yang dapat Pak Guru sampaikan pada kali ini, yaitu berkaitan dengan syaja'ah dan kejujuran dalam kehidupan, serta 2 hal yang sangat penting. Ya, apabila kita melakukan, maka akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menuntun kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dipelajari ulang-ulang lagi, ya, termasuk ayat-ayatnya maupun hadisnya, silakan dipahami, dihafalkan, ya, dibaca di bab 2. Semoga kalian lebih paham dan bisa mempraktikkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Sekian dan terima kasih. Ista'in billah wallahu khairul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.